Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, karena masih adanya pandemi ini, sehingga pembelajaran kali ini tetap kita laksanakan dengan belajar di rumah seperti pertemuan minggu lalu. Jadi, Ibu akan mengirimkan video pembelajaran kepada kalian yang mana nantinya akan kita lanjutkan diskusi melalui via WhatsApp group seperti itu ya. Namun, Ibu berharap pembelajaran kali ini tetap berjalan efektif dan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Nah, jadi kalian harus tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, pagi ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Nah, adapun topik bahasan yang akan kita bahas pagi kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian fotosintesis, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, kemudian ada reaksi fotosintesis, ada hasil reaksi fotosintesis, dan yang terakhir percobaan mengenai fotosintesis. Seperti itu ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari bab proses fotosintesis ini bisa dilihat di PPT Ibu. Jadi yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian fotosintesis. Kemudian, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian, siswa dapat menjelaskan bagaimana sih reaksi fotosintesis itu. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan apa sih hasil dari reaksi fotosintesis. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan percobaan yang berkaitan dengan proses fotosintesis. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak sudah tahu apa sih itu proses fotosintesis? Atau jangan-jangan masih bertanya-tanya, sebenarnya proses fotosintesis ini proses apa sih, Bu? Dan proses ini dilakukan oleh siapa? Oleh hewankah? Oleh tumbuhankah? Atau oleh kita, manusia? Nah, jadi proses fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan saja. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa Bu, proses fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan saja? Kenapa manusia dan hewan tidak dapat melakukan proses fotosintesis ini? Gitu kan? Nah, hal ini karena tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup autotrof, sedangkan hewan dan manusia dikatakan sebagai makhluk hidup heterotrof, gitu kan. Nah, adapun makhluk hidup autotrof itu sendiri yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, gitu kan, atau makhluk hidup yang dapat menciptakan makanan sendiri. Nah, tumbuhan nih dapat menciptakan makanan sendiri. Nah, secara sederhananya proses pembentukan makanan oleh tumbuhan itu dikatakan dengan proses fotosintesis, seperti itu. Nah, Bu, bukankah kita manusia juga bisa nih Bu membuat makanan sendiri? Kita bisa nih Bu menanak nasi, kita juga bisa menggoreng lauk, begitu kan?
Nah, jadi proses pembentukan makanan yang dimaksud di sini bukan seperti itu ya. Jadi proses pembentukan makanan atau proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan yaitu proses perubahan senyawa sederhana atau senyawa anorganik menjadi senyawa yang kompleks atau menjadi senyawa organik dengan bantuan energi cahaya sehingga dihasilkan glukosa atau karbohidrat seperti itu. Nah, sedangkan hewan dan manusia tidak dapat nih mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan energi cahaya, sehingga manusia dan hewan dikatakan sebagai makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat menciptakan makanannya sendiri, begitu. Nah, kira-kira kenapa nih Bu tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis gitu? Nah, tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis karena tumbuhan dikaruniai oleh Allah sebuah organ yang dapat mengubah senyawa tersebut atau dapat mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik tersebut dengan bantuan energi cahaya. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai organ-organ yang ada pada tumbuhan, apakah anak-anak masih ingat apa saja organ yang dimiliki oleh tumbuhan? Nah, tentunya masih ingat ya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan juga ada buah. Nah, untuk proses fotosintesis itu sendiri banyak terjadi di organ daun. Nah, kenapa banyak terjadi di organ daun? Karena di daun itu sendiri memiliki sebuah jaringan yang dinamakan dengan jaringan mesofil. Nah, di jaringan mesofil daun ini banyak mengandung kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu mengandung zat hijau daun. Nah, zat hijau daun inilah yang nantinya mampu menyerap energi cahaya, terutama energi cahaya matahari ya, sehingga energi cahaya tersebutlah yang dapat mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, begitu. Nah, Ibu memiliki sebuah gambar nih. Ini merupakan gambar daun ya. Apabila kita membuat irisan nih pada daun atau lembaran daunnya dan kita amati. Nah, di sana terdapat sebuah jaringan yang dinamakan dengan jaringan mesofil. Nah, di jaringan mesofil itu sendiri itu ada bagian tegak-tegak nih seperti pagar atau seperti tiang, dan di bawahnya juga ada jaringan yang bentuknya tidak beraturan. Nah, jaringan ini disebut dengan jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang. Nah, jadi di jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan palisade atau jaringan tiang dan juga ada jaringan bunga karang atau juga disebut dengan jaringan spons, begitu ya. Nah, di jaringan palisade dan jaringan bunga karang inilah banyak sekali mengandung kloroplas, begitu. Nah, namun kloroplas di sini lebih banyak terkandung di jaringan palisade atau jaringan tiang. Kenapa? Karena jaringan palisade ini bentuknya lebih padat gitu daripada jaringan spons yang bentuknya atau susunannya itu tidak terlalu padat gitu ya, atau berongga. Sedangkan di jaringan palisade ini tersusun padat gitu. Jadi jaringan palisade ini lebih banyak mengandung kloroplas daripada jaringan spons atau jaringan bunga karang, begitu. Nah, jadi ini merupakan gambar dari kloroplas. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa di dalam kloroplas ini banyak mengandung pigmen atau zat hijau daun yang dinamakan dengan klorofil. Nah, klorofil inilah yang akan membantu penyerapan energi cahaya, khususnya cahaya matahari yang nantinya akan membantu proses fotosintesis, begitu ya. Nah, kira-kira kloroplas ini sendiri terdiri
atas apa saja sih begitu? Marilah kita simak. Ini seperti yang ada pada gambar ibu, bisa dilihat bahwa kloroplas itu sendiri di bagian luarnya atau dilapisi oleh 2 lapis membran. Nah, di sana ada membran luar dan juga ada membran dalam. Nah, sebenarnya di antara membran luar dan membran dalam ini juga ada nih ruang intermembran. Jadi ruang yang ada di antara membran luar dan membran dalam. Jadi ada seperti celah begitu ya. Baik. Nah, untuk kandungannya sendiri, jadi di dalam kloroplas ini itu ada yang dinamakan dengan tilakoid. Nah, tilakoid seperti gambar ini bisa dilihat ya. Tilakoid itu merupakan bagian yang berbentuk seperti koin atau istilahnya seperti apa ya? Seperti roti Maryam gitu ya. Nah, di sini ada tumpukan-tumpukan nih, tumpukan-tumpukan dari bentuk koin tersebut atau tumpukan-tumpukan dari tilakoid tersebut. Nah, tumpukan dari tilakoid tersebut dinamakan dengan grana begitu. Jadi satu koinnya itu dinamakan tilakoid dan tumpukan-tumpukan dari tilakoid dinamakan dengan grana begitu ya. Nah, di sana juga ada nih antara grana yang satu dengan grana yang lain itu kan ada celah. Nah, celah itu berisi cairan. Nah, cairan di sana dinamakan dengan stroma begitu. Nah, kira-kira nih Bu, klorofil tadi terletak di bagian mana? Begitu. Nah, jadi klorofil di sini itu berada di bagian atau berada di dalam tilakoid gitu. Nah, jadi satu tilakoid apabila dibelah, nah di dalamnya itu banyak sekali mengandung pigmen zat hijau daun atau dinamakan dengan klorofil begitu. Baik, akan kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, jadi apa saja sih faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan proses fotosintesis ini gitu kan. Nah, jadi terdapat beberapa faktor seperti konsentrasi karbon dioksida, lalu ada kadar air, dan juga ada intensitas cahaya, serta ada dan tidaknya kloroplas, begitu ya. Baik, untuk yang pertama konsentrasi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida di sini juga penting nih dalam keberlangsungan fotosintesis. Kenapa? Karena karbon dioksida di sini merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, semakin tinggi kadar karbon dioksida di udara, maka proses fotosintesis akan berjalan semakin cepat. Sebaliknya, apabila kadar karbon dioksida itu menurun, maka reaksi fotosintesis akan berjalan lebih lambat. Seperti itu. Nah, untuk karbon dioksida sendiri masuk ke dalam organ tumbuhan, khususnya daun, itu melalui mana? Nah, jadi di bagian daun, khususnya di bagian bawah daun, itu terdapat stomata. Nah, stomata inilah yang menjadi tempat keluar masuknya atau tempat masuknya karbon dioksida dan nantinya tempat keluarnya oksigen begitu. Nah, jadi karbon dioksida ini masuk ke dalam organ tumbuhan atau organ daun itu melalui stomata begitu ya. Kemudian yang kedua, kadar air. Nah, kadar air di sini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan reaksi fotosintesis, yang mana air di sini juga merupakan bahan yang diperlukan dalam reaksi fotosintesis. Nah, kita tahu kan tumbuhan ini mendapat air dari mana? Tentunya mendapat air dari dalam tanah, yang nantinya air dari dalam tanah tersebut akan diserap oleh akar tumbuhan dan kemudian akan disalurkan menuju daun melalui pembuluh. Ya, benar sekali, melalui
pembuluh silam. Nah, yang sudah kita pelajari minggu lalu di organ-organ tumbuhan. Ya, benar. Nah, nanti air di sini berfungsi untuk apa? Jadi, air di sini berfungsi untuk mengatur, membuka dan menutupnya stomata gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, apabila kadar airnya berkurang, maka stomatanya itu juga akan susah. Maksudnya tidak akan cepat dalam membuka, sehingga kekurangan karbon dioksida yang masuk, dan karbon dioksida karena itu merupakan bahan dalam fotosintesis, juga proses fotosintesis akan berjalan lebih lambat dengan kekurangan air, karena stomatanya juga akan susah dalam membuka gitu. Sebaliknya, apabila kadar air tinggi, maka proses membuka dan menutupnya stomata itu juga akan lebih cepat. Jadi semakin cepat membuka, maka akan semakin banyak karbon dioksida yang diserap untuk diteruskan ke daun gitu, sehingga reaksi fotosintesis juga akan berjalan lebih cepat begitu ya. Lalu yang ketiga, mengenai intensitas cahaya. Nah, semakin banyak intensitas cahaya, maka akan semakin banyak pula zat atau senyawa anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik. Nah, sehingga semakin banyak atau semakin tinggi intensitas cahaya, maka reaksi fotosintesis akan berjalan lebih cepat begitu. Sebaliknya, semakin rendah intensitas cahaya, maka reaksi fotosintesis akan berjalan lebih lambat. Dan yang terakhir, ada tidaknya kloroplas. Nah, mengenai kloroplas ini kan sudah banyak kita bahas di awal ya. Jadi karena kloroplas ini kandungannya itu banyak mengandung pigmen zat hijau daun, maka apabila tumbuhan itu mengandung banyak kloroplas, maka reaksi fotosintesis juga akan berjalan lebih cepat, karena zat hijau daun di sana berfungsi untuk menyerap energi cahaya. Nah, semakin banyak energi cahaya yang diserap, maka semakin banyak pula senyawa anorganik yang akan diubah nantinya menjadi senyawa organik. Atau dengan kata lain, semakin banyak kloroplas, maka akan mempercepat reaksi fotosintesis. Seperti itu ya. Dapat dipahami ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai reaksi yang terjadi dalam fotosintesis. Nah, jadi selama proses fotosintesis itu terjadi dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang, dan yang kedua ada reaksi gelap. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Untuk yang pertama dulu, mengenai reaksi terang. Nah, namanya saja reaksi terang. Tentunya reaksi ini membutuhkan energi cahaya, khususnya energi cahaya dari matahari, begitu ya. Nah, untuk reaksi terang itu sendiri terjadi di mana? Jadi, reaksi terang itu sendiri terjadi di kloroplas, utamanya di bagian tilakoid. Nah, kenapa di bagian tilakoid? Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, karena di bagian tilakoid itu banyak mengandung zat hijau daun yang dinamakan dengan klorofil. Nah, fungsi dari klorofil itu sendiri untuk menyerap energi cahaya. Nah, oleh karena itu, kenapa reaksi terang ini terjadi di bagian tilakoid, atau ini ya lebih tepatnya di bagian grana atau di tumpukan-tumpukan tilakoid tersebut, begitu ya. Nah, jadi hasil dari reaksi terang itu sendiri yaitu ada ATP, NADPH, dan juga ada hasil sampingnya yaitu oksigen. Nah, yang mana ATP dan NADPH ini sendiri itu tidak dikeluarkan ke luar tubuh tumbuhan, melainkan
akan digunakan untuk reaksi selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Nah, melainkan untuk oksigennya itulah yang akan dikeluarkan keluar dari tubuh tumbuhan melalui stomata, begitu ya. Oleh karena itu, kenapa ketika siang hari apabila suasana terik gitu ya, kita berada di bawah pohon, nah kita itu merasa sangat sejuk sekali, sangat dingin sekali di bawah pohon gitu. Nah, itu karena adanya oksigen tadi. Nah, karena pada siang hari kan intensitas cahayanya lagi tinggi-tingginya nih, tentunya proses fotosintesisnya itu cepat. Nah, pada siang hari itu terjadi reaksi terang, bukan hanya siang hari ya. Intinya apabila intensitas cahaya tinggi itu reaksi terang yang akan terjadi. Nah, pada reaksi terang tersebut tentunya kan proses fotosintesis akan berjalan lebih cepat. Nah, semakin cepat reaksi terang itu berlangsung, maka oksigen yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Nah, sehingga kenapa apabila suasana terik dan kita berada di bawah pohon, kita itu akan merasakan suasana yang sangat sejuk sekali. Begitu, bisa dipahami ya. Nah, untuk kedua bahan selanjutnya yaitu mengenai ATP dan NADPH, ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk reaksi selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Nah, namanya saja reaksi gelap. Apa reaksi ini harus terjadi di tempat gelap, Bu? Begitu? Tidak ya, jadi reaksi gelap ini tidak harus terjadi di tempat gelap. Nah, maksud dari reaksi gelap ini merupakan reaksi yang tidak mendapat cahaya secara langsung gitu. Nah, setelah terjadi reaksi terang, maka secara otomatis nantinya akan terjadi reaksi gelap gitu. Nah, untuk reaksi gelap itu sendiri terjadi di mana, Bu? Jadi, untuk reaksi gelap terjadi di kloroplas bagian stroma, atau di antara celah-celah grana tadi itu kan berisi cairan yang dinamakan stroma. Nah, reaksi gelap tersebut terjadi di stroma ini, begitu. Nah, apabila tadi reaksi terang itu membutuhkan cahaya dan juga air, nah di reaksi gelap ini itu membutuhkan karbon dioksida dan kedua bahan yang dihasilkan di reaksi terang tadi gitu. Nah, hasil dari reaksi gelap itu sendiri yaitu glukosa, begitu ya. Yang mana glukosa ini akan digunakan oleh si tumbuhan tersebut untuk tumbuh dan berkembang, dan sebagian lainnya juga akan disimpan sebagai cadangan makanan, entah itu nanti di buah atau di bagian batang seperti tebu, begitu kan. Nah, nantinya itu yang akan kita nikmati atau yang akan manusia maupun hewan konsumsi, begitu. Bisa dipahami ya. Nah, jadi secara sederhana terjadinya proses fotosintesis itu seperti ini ya. Pembahasan terakhir pada pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai percobaan yang berkaitan dengan proses fotosintesis, begitu ya. Karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi kita tidak bisa mempraktekkan percobaan ini secara langsung. Tapi tidak apa-apa ya, Ibu beri materinya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali nih percobaan untuk membuktikan proses fotosintesis ini. Namun di sini Ibu ambil dua percobaan yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada percobaan Sachs dan yang kedua ada percobaan Ingenhousz. Nah, bedanya bagaimana, Bu? Mari kita pelajari bersama, gitu kan. Nah, untuk yang pertama percobaan Sachs. Nah, percobaan Sachs ini digunakan untuk apa, Bu? Jadi, percobaan Sachs di sini digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan amilum atau glukosa. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, jadi kita menutupi daun pada tumbuhan. Nah, begini. Semisal kita ingin mengambil sampel dari
tumbuhan apa nih? Kira-kira mangga. Nah, tentunya pada mangga ini kan terdapat banyak daun. Nah, dari daun-daun tersebut kita menutup satu daun. Jadi kita memilih satu daun, kemudian kita menutup daun tersebut dengan kertas atau logam tembaga juga bisa, atau dengan kertas karbon juga bisa. Nah, kita menutup daun tersebut sehingga daun tersebut tidak terpapar cahaya gitu. Nah, sedangkan daun yang lain kita biarkan tidak tertutup oleh kertas atau logam aluminium tersebut. Nah, kemudian kita biarkan beberapa hari. Nah, kira-kira 2 atau 3 hari atau 1 minggu itu cukup. Setelah itu, nah kita petik nih daun tersebut, kita petik daun yang sudah kita tutupi atau kita beri perlakuan, dan juga kita ambil salah satu daun yang tidak kita tutupi atau tidak kita beri perlakuan. Kemudian nantinya daun tersebut kita rebus menggunakan alkohol dan kita beri tetesan larutan lugol. Nah, nantinya dari itu bisa kita bedakan. Nah, daun yang sudah kita tutupi atau kita beri perlakuan, ketika sudah kita beri tetesan dengan lugol, itu akan berwarna pucat. Sedangkan untuk daun yang tidak kita beri perlakuan, itu nantinya akan berwarna biru kehitaman. Nah, biru kehitaman di sini menandakan bahwa dihasilkan atau ada amilum di dalam daun tersebut. Nah, adanya amilum itu membuktikan bahwa proses fotosintesis ini menghasilkan amilum atau glukosa. Seperti itu. Nah, untuk percobaan yang kedua mengenai percobaan Ingenhousz. Nah, percobaan Ingenhousz di sini dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen, begitu ya. Nah, caranya bagaimana, Bu? Jadi, kita bisa menyiapkan tanaman air, hidrilla. Nah, nanti hidrilla kita letakkan di dalam suatu wadah atau beker gelas begitu. Nanti diisi air dan nanti hidrilla ini ditutupi dengan corong kaca terbalik gitu. Nah, lalu kita letakkan nih di bawah paparan sinar cahaya matahari. Nah, tidak lama kemudian nanti kita amati dalam corong terbalik tersebut terdapat gelembung atau tidak. Nah, apabila terdapat gelembung itu berarti menandakan adanya oksigen gitu. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan itu memang ketika si hidrilla ini diletakkan di terik matahari itu akan banyak terdapat gelembung yang menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik, jadi itu 2 percobaan yang berkaitan dengan proses fotosintesis yang mana bertujuan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis ini menghasilkan amilum yang dilakukan dengan percobaan SARS, dan yang kedua untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang dilakukan dengan percobaan Ingenhousz. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu proses fotosintesis merupakan proses pengubahan senyawa anorganik menjadi senyawa kompleks atau senyawa organik dengan bantuan energi cahaya yang dilakukan oleh tumbuhan. Dan proses ini terjadi dalam 2 reaksi atau 2 tahapan, yang mana ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Yang mana 2 reaksi ini terjadinya itu saling berurutan. Jadi reaksi terang terlebih dahulu, kemudian reaksi gelap. Kenapa demikian? Karena dalam reaksi gelap itu membutuhkan salah satu bahan yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, dalam proses fotosintesis ini sendiri nantinya hasil akhir yang dihasilkan itu berupa glukosa atau amilum dan juga oksigen.
Nah, untuk membuktikan terjadinya proses fotosintesis itu sendiri telah banyak sekali percobaan. Nah, salah satunya atau salah duanya itu ada percobaan SARS dan juga ada percobaan Ingenhousz. Yang mana percobaan SARS itu sendiri yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis ini menghasilkan amilum. Dan untuk percobaan Ingenhousz itu dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu kesimpulannya terkait diskusi nanti akan kita lanjutkan melalui via WhatsApp grup ya. Nah, untuk bahan diskusi nanti tolong kalian cari yang pertama. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya di dalam kloroplas mengandung pigmen yang berwarna hijau yang disebut dengan klorofil atau zat hijau daun. Nah, kira-kira di dalam kloroplas ini apakah dapat mengandung pigmen selain pigmen yang berwarna hijau? Begitu ya. Adakah pigmen lain selain klorofil atau tidak? Gitu. Coba kalian cari. Lalu yang kedua tadi terkait proses fotosintesis. Di sana kan membutuhkan energi cahaya, yang mana penyerapan energi cahaya itu dilakukan oleh klorofil atau zat hijau daun. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan tumbuhan yang tidak berwarna hijau, seperti contohnya rheodiscaler atau tumbuhan yang berwarna merah itu ya. Nah, kira-kira tumbuhan yang seperti itu apakah melakukan fotosintesis atau tidak? Gitu kan? Coba kalian cari. Kemudian yang terakhir tadi dalam proses fotosintesis itu kan memerlukan energi cahaya. Salah satunya energi cahaya matahari. Nah, kira-kira nih, apabila energi cahaya matahari ini kita ganti dengan cahaya lain. Jadi, cahaya matahari ini semisal kita ganti dengan cahaya lampu. Nah, itu apakah proses fotosintesis ini dapat berlangsung, dapat tetap berlangsung gitu. Nah, jadi 3 soal ini silahkan kalian cari terlebih dahulu. Nanti ini akan menjadi pokok bahasan diskusi kita gitu ya. Dan nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan juga melalui WhatsApp group dan kita juga bisa berdiskusi bersama begitu ya. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Ibu harap semoga setelah mempelajari materi ini akan menambah rasa syukur kalian dan juga akan menambah rasa sayang kalian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Karena sudah sepatutnya kita menjaga tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kenapa? Karena tumbuhan tersebutlah yang merupakan penyedia oksigen untuk kita bernafas. Coba bayangkan apabila tidak ada tumbuhan, dari mana kita memperoleh oksigen untuk kita bernafas? Bagaimana jika oksigen itu diperjualbelikan? Berapa harganya? Sudah sepatutnya kita itu bersyukur karena tumbuhan tersebut menyediakan oksigen untuk kita secara gratis dan secara cuma-cuma, begitu ya. Dan dengan begitu kita juga harus menambah rasa sayang kita kepada tumbuhan tersebut dengan bagaimana? Dengan kita menjaga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, begitu ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Nah, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.